jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat jamaah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya untuk khususnya Indonesia bagian tengah dan timur. Tema kita pagi hari ini adalah kelepon, kepikiran lebih, pandangan orang. Karena banyak nih dari kita ini kadang-kadang memang kalau dengar ngomongan orang itu jadi aduh kesimpan dalam hati, kepikiran terus. Nah ini hari ini kita lagi bahas nih ya. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi buat semuanya. Nah selanjutnya kita akan membacakan lagi pertanyaan dari medsos. Dia dijelaskan oleh guru kita nanti Ustadz Syam ya. Pertanyaannya dari Instagram dari @marliana332. Assalamualaikum Ustadz. Nah gimana kalau saya kan suka dihina oleh orang terus saya diamkan saja. Lama-kelamaan orang itu makin menjadi dan terus menghina dan mencaci maki saya. Saya harus gimana kah Ustadz ya? Apakah saya harus diam atau melawannya? Wah makasih Ustadz, tolong dijawab. Nah ini kayaknya masih keterkaitan tadi sama apa yang disebutkan sebelum iklan nih. Jadi kalau misalnya kita udah terus diserang, terus dihina, terus kita harus bagaimana? Kita harus fight back atau harus kita diam aja dengan terima dengan sabar gitu loh. Karena memang ya nasib kita begini deh gitu. Atau bagaimana ya Ustadz Syam silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Ustadz Maulana, Umi Maki, Mas Fadli dan seluruh jamaah. Ketika ada orang yang menghina kita atau menjelekkan kita atau membicarakan keburukan kita maka sabar. Nah salah sangka orang ketika dikatakan sabar mereka pikir sabar itu adalah diam. Sabar itu bukan diam dan membiarkan kemarahan berada di dalam hati Anda sehingga membuat Anda suatu saat akan meledak. Itu sabar yang salah. Sabar itu bukan diam. Sabar itu termasuk daripada langsung bertabayun mengatakan seburuk itukah saya atau maaf saya pernah salah apa kepadamu. Salah seorang cicit baginda Nabi SAW Sayyidina Zainal Abidin pernah didatangi oleh orang yang datang kepadanya ini datang ke masjid. Beliau sedang pengajian. Ketika beliau sedang pengajian ada orang yang datang mencaci makinya. Kau ini begini, kau ini tukang ngutang, kau ini tidak mau bayar hutangmu, kau ini demikian. Para santrinya udah mau berdiri. Wah ini parah ini orang kalau dibiarkan ini dari jauh datang dia menghina-hina. Cucu Rasulullah, cicit Rasulullah SAW duduk. Mendengarkan terus, iya terus apa lagi, iya terus apa lagi, iya terus apa lagi. Bukan berarti dia membiarkan cuekin gitu, enggak. Duduk terus nanya, apa lagi. Setelah selesai, udah selesai. Terus ditanya, kamu mau apa? Saya kasih kau semua yang ada di kantong bajuku. Saya kasih kau surbanku, apalagi yang kau butuhkan. Kata dia, saya sebenarnya cuma disuruh sama orang di luar sana. Kalau saya bisa buat kau marah, saya akan dikasih 1000 dinar. Ternyata kau tidak betul-betul tidak bisa marah ketika aku gituin, ketika aku hina kau. Kata dia, kau tidak perlu menghina orang untuk dapat 1000 dinar. Kau datang kepada aku, minta tolong kepada aku, ku kasih padamu 1000 dinar. Dikasih malah kebaikan, tapi bukan diam. Diam dan membiarkan orang lain terus menghina kita. Karena ada orang yang menghina kita karena tidak mengenal kita. Maka yang kita lakukan sabarnya bagaimana? Sabar dengan cara memperkenalkan diri dengan cara yang sabar. Bukan malah fight back artinya dia menghina, kita juga menghina. Tidak, jangan kita yang namanya didikte sama manusia. Apa itu didikte sama manusia? Saya tuh berbuat baik sama dia karena emang dia baik banget Ustadz. Oh enggak, qaulun ma'ruf dalam Al-Quran itu adalah perintah Allah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik itu adalah perintah Tuhan. Artinya begini, bukan karena manusia baik sama kita, kita baik sama dia. Enggak, kalau manusia baik sama kita, kita baik sama dia, itu orang kafir pun bisa. Orang gak punya iman pun bisa, orang gak punya Tuhan pun bisa, orang yang gak pernah sholat pun bisa berbuat baik sama orang yang baik sama dia. Tapi ketika Allah yang perintahkan kita, kenapa saya baik sama dia tapi dia sering menghina saya? Oh karena Allah yang perintahkan saya, whatever lah. Dia mau ngatain saya kek, dia mau iniin saya. Itu adalah bentuk sabar, membalasnya dengan kebaikan. Bukan karena dia jahat atau bukan karena dia baik, tapi karena Allah yang minta kita. Kenapa qaulun ma'ruf dikaitkan dengan perintah sedekah? Kenapa qaulun ma'ruf dikaitkan dengan perintah zakat atau perintah infak? Karena kadangkala kalau ada orang yang nyakitin kita, ngehujat kita, ngatain kita, kita nggak mau baik lagi sama dia. Padahal ternyata kebaikan seorang Islam itu, Muslim itu adalah ihsan. Apa itu ihsan? Walaupun dia jahat sama kita, kita baik sama dia. Bukan karena orangnya, tapi karena Allah yang suruh saya.
Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi fight-nya seperti itu, bukan diam tapi sabar. Sabarnya apa? Balas dengan kebaikan. Sabarnya apa? Sabar memperkenalkan diri. Sabarnya apa? Sabar dalam hal klarifikasi. Lalu kalau masih seperti itu, ya baru pada saat itulah kita diamkan. Kita tidak bisa membuat semua manusia mencintai kita. Pasti ada orang yang membenci kita, pasti ada orang yang menghina kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan segala kesempurnaannya masih ada yang mengatakan Muhammad gila, masih ada yang mengatakan Muhammad tukang sihir, apatah lagi kita memang punya kekurangan. Jadi kalau dikatain sama orang sabar klarifikasi, sabar memperkenalkan diri, sabar introspeksi diri, dan sabar melakukan keihsanan. Apa itu keihsanan? Saya berbuat baik kepadamu bukan karena kau baik kepadaku, tapi karena Allah yang minta saya berbuat baik kepadamu. Masya Allah, jadi nggak boleh juga diem-diem aja ya. Bukan itu. Sabar itu bukan berarti harus diem dan tidak melawan balik. Bukan, itu Nah, mungkin dengan berbuat kebaikan melawan baliknya, Betul. itu justru lebih Nanya baik. dulu kenapa gitu. Apa salah saya? Memang ada salah, siapa tahu memang ada salah kan. Kita juga harus introspeksi diri, Gitu. kenapa orang sampai menghina kita. Nah gitu nih, sekarang nih kita coba lanjutkan lagi nih karena kita mau